1A. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kata madani sendiri diartikan berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil atau sipil, yang artinya beradab. Allah memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Al-Quran surat Syaba ayat 15. Sesungguhnya bagi kaum Syaba, tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka katakanlah, maka olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhan, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Nomor 1 maksud tersebut adalah pemberdayaan yang mengedepankan prinsip tolong-menolong. Tolong-menolong dapat di pemberdayaan diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan dalam rangka memberi kekuatan atau penguatan kepada masyarakat. Dilakukan secara ikhlas, bukan karena didasari aspek kebutuhan material, karena keinginan untuk membantu sesama. Niat baik jadi motivasi yang kuat dan bisa menjadi cambuk untuk sebuah perjuangan. Nomor 2A. Yang dimaksud dengan taubat nasuha adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah dari dosa yang pernah dilakukannya, baik sengaja ataupun karena ketidaktahuannya, dengan jujur, ikhlas, kuat, dan didukung dengan ketaatan yang mengangkat seseorang hamba mencapai kedudukan para wali Allah yang mutakin, bertakwa, dan ketaatan yang dapat menjadi pelindung dirinya dari setan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2B. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim, yang artinya kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 160. Yang kelima, 5A. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek juga sebagai pengabdian muslimin kepada Allah dan mengembangkan amanat wakil Allah, Khalifatullah, di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Nomor 3A. Ditinjau dari segi pengertian secara umum di Kamus Besar Bahasa Indonesia, persamaan dari peradaban dan kebudayaan itu adalah sama-sama merupakan tingkah laku masyarakat dengan lingkungannya. Namun perbedaannya adalah kebudayaan lebih ke pengetahuan manusia untuk memahami lingkungannya dan merupakan pedoman bagi tingkah lakunya, sedangkan peradaban merupakan kemajuan tingkat kecerdasan terhadap kebudayaannya itu sendiri. Dan ditinjau dari unsur suatu kebudayaan dan peradaban, persamaannya adalah baik kebudayaan maupun peradaban mempunyai unsur yang sama, yaitu sistem kepercayaan, sistem kemasyarakatan, bahasa, seni, sistem mata pencahariannya, dan wadah
menyimpan makanannya itu sama. Kemudian perbedaannya adalah penambahan variasi secara modern dan semakin kompleksnya hasil suatu kebudayaannya. Nomor 4A. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddal qalbi lan fudu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya maka berkah rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membuat tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Di sini syura adalah bermusyawarah, dan syura di dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 ini bermaksud bahwa kita sebagai umat Islam harus berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dan sekiranya jika kita bersikap atau mempunyai hati yang kasar atau sikap yang keras, maka semua orang menjauhkan diri dari sekitar kita. Karena itu kita harus memaafkan mereka dan memohonkan ampunan untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan tersebut. Kemudian apabila kita telah membulatkan tekad, maka kita harus bertawakal pada Allah, dan Allah mencintai orang yang bertawakal. 4B. Al-Quran meniscayakan adanya persatuan umat. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa ayat yang meniscayakan adanya persatuan umat. Salah satunya adalah Quran Surat Al-Imran ayat 103, yaitu yang menjelaskan, dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah seraya berjamaah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah yang bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Nomor 5A. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek juga sebagai pengabdian muslimin kepada Allah dan mengembangkan amanat wakil Allah, Khalifatullah, di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Yang B, yang pertama, di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu, namun diantaranya memiliki batasan. Ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-22 Allah berfirman, yang artinya Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Yang kedua, Al-Quran telah menerangkan awal kejadian alam semesta
di mana dahulunya berupa gas dan seluruh benda langit di alam semesta dahulunya adalah satu. Pada Quran surat Fussilat 11 yang artinya kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku, dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.